mereka menyambut kedatangan saya, wahai saudaraku. Ana zoom ya. Assalamualaikum, Mayangkoro. Tuh makanan tuh. Tuh makanan. Hei, sini. Tuh makanan tuh. Nih. Ini makanannya. Hei, makanan. Itu ada satu yang ana zoom ya. Ini yang satu ya, yang lari. Nah itu bukan sembarang kera tuh yang satu. Namun yang lain kera biasa, wahai saudaraku. Makan. Mereka, hei, makan. Ini menyambut kedatangan saya, wahai saudaraku. Sok makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, tatkala seseorang melihat adegan film di televisi bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Said Hasan Al-Hadam itu meninggal di Pancung, namun kebenarannya yang hak, antum mau percaya silakan, enggak juga silakan. Beliau itu moksa, hanya pindah dimensi. Kalau mengenai di Pancung, di Kulo, itu hanyalah taktik Divide et Impera Belanda waktu itu untuk mengkambing hitamkan para ulama-ulama kita waktu dahulu, karena beliau-beliau mereka itu adalah pejuang yang selalu melawan penjajahan Belanda waktu itu. Beliau-beliau itu sangat gigih dan mempunyai berbagai karomah, kesaktian yang dimilikinya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Belanda waktu itu sangat kebingungan melawan para pejuang kita waktu itu. Beliau anti tembak, punya berbagai karomah yang sangat luar biasa, wahai saudaraku. Makanya Belanda kala itu memakai taktik dengan berbagai kelicikan untuk mengalahkan pejuang kita, mengadu dombanya sesama para wali, dikambing hitamkan agar mereka hancur dengan sendirinya. Itu taktik Belanda, wahai saudaraku. Kebenarannya Kanjeng Syekh Siti Jenar adalah moksa. Beliau kala itu berguru kepada Eyang Sabto Palon. Dari para leluhur, Kanjeng Syekh Siti Jenar itu mendapatkan ilmu kuno yang intinya mempelajari ilmu tersebut yang ditulis di dalam batu, namanya batu parut. Ilmu tersebut yang menyebabkan seseorang bisa moksa. Nanti anak akan usahakan video batu karut tersebut, saudaraku, batu parut. Semoga anak menemukannya karena tempatnya agak jauh. Jika Allah mengizinkan akan ketemu. Dan anak juga akan memvideo di daerah mana Kanjeng Syekh Siti Jenar moksa. Terakhir kali beliau jalan-jalan di daerah Cikabuyutan, lalu beliau moksa, menghilang di sampingnya makam yang Mangkubumi, atau di sampingnya lagi ada makam yang Sanggadipati Kertamana. Di situ ada jalan turun ke bawah, lalu ada sebuah musola kecil, tempat beliau menyendiri di situ hingga moksa. Hingga kini pun jika beliau masih
berkenan untuk menemui orang-orang yang beliau inginkan. Terkadang beliau menemui orang di musola kecil tersebut. Posisi musola itu dekat dengan sungai, wahai saudaraku. Semoga Anda bisa menemukan tempat itu. Pak, insya Allah akan Anda abadikan di channel YouTube ini. Sesuatu yang hak, yang benar memang harus diluruskan. Rahayu semuanya. Di daerah sinilah Eyang Said Hasan Al-Haddad atau Eyang Syekh Siti Jenar moksa bersama ulama-ulama yang lain di zamannya, yaitu ada Eyang Dalem Sanggadipati Kertamana, Eyang Mangkubumi, Eyang Kumis Berem, Eyang Jaga Satru, dan Eyang Geleng Pangancingan. Nanti anak akan menunjukkan tempat-tempat petilasan beliau, wahai saudaraku. Ada yang tempat petilasan, tempat bertapa, ada makam beliau. Yang jelas di daerah sinilah Eyang Syekh Siti Jenar moksa setelah menjalani ilmu ngahyang yang didapatkan beliau dari Batu Karut di daerah Cikabuyutan, wahai saudaraku. Yang jelas ilmu itu dahulu beliau terima dari Eyang Sabdopalon. Kita perlu hati-hati, wahai saudaraku, karena di bawah itu adalah jurang ya. Ini jalannya kecil. Nah, kita papasan dengan orang lain yang lagi ziarah juga. Sendirian, Pak? Punten. Ini di bawah jurang, wahai saudaraku, hutan-hutan. Nah, itu tempat petilasan Eyang Geleng Pangancingan, wahai saudaraku. Dahulu beliau bertapa di sini hingga moksa. Beliau salah satu pengawal Eyang Sanggadipati Kertamanah. Kita melewati tangga demi tangga, wahai saudaraku. Kita habis melewati tempat petilasan Eyang Geleng Pangancingan dan kita segera memasuki kawasan Eyang Jaga Satru. Kalau ini tempat petilasan Eyang Jaga Satru, saudaraku. Nah, disinilah makam Eyang Jaga Satru, di mana beliau bertapa di sini hingga moksa
Beliau juga salah satu pengawal Eyang Sagadipati Kertamana. Teman-teman semasa hidupnya merupakan teman Eyang Sesi Jenar. Tempat ini hutan belantara wes saudaraku, karena sendiriannya. Di sini banyak sekali penghuni monyet wes saudaraku. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Namun anak nggak tahu ya, apakah itu kera beneran atau jadi-jadian, anak juga tidak tahu. Biasanya anak datang disambut banyak sekali, mungkin pada di bawah mungkin. Kok tumben ini sepi, mungkin pada di bawah saudaraku. Di sini masih banyak rotan yang besar-besar wah saudaraku. Ini asli ya, rotan besar-besar. Anak sendirian di hutan. Ya disinilah wah saudaraku tempat moksanya Syed Hasan Al-Haddad atau Eyang Sesi Jenar. Ana menuju ke tempat Eyang Kumis Berem dan tempat musola di mana Eyang Sesi Jenar meditasi bertapa hingga moksa di musola kecil di bawah sungai tersebut. Di musola bawah sebelah sana itu wah saudaraku, di samping sungai. Di sana itu jalan turun ke bawah ini ya. Di sana ada musola kecil, tempat sering Kanjeng Sesi Jenar melaksanakan ibadah dan menyendiri, olah rasa serta bertapa di bawah sana hingga beliau moksa ya. Namun anak tidak ke bawah kali ini wah saudaraku. Anak akan komunikasi dengan beliau pakai batin aja, karena ini jalannya agak licin karena habis hujan. Jika turun ke bawah sana sepertinya licin sekali wah saudaraku. Anak akan meditasi di atas saja. Wah saudaraku, disinilah tempat Eyang Kumis Berem bertapa hingga moksa. Ini salah satu pengawal Eyang Sagadipati Kertamana, sahabatnya Eyang Sesi Jenar juga. Lah, di gua kecil ini, jika orang yang mau melaksanakan meditasi wah saudaraku, masuk ke dalam ini ada pintu gaib, bisa tembus ke pantai selatan. Ini namanya Gua Karanghawu. Nah, jalanan ke atas ini wah saudaraku menuju makam Eyang Mangkubumi. Di sampingnya ada makam Eyang Sagadipati Kertamana, yang mana beliau dulu adalah seorang raja dari Galuh Pakuan. Namun beliau tidak mencintai keduniawian. Beliau bertapa di tempat ini dan berjumpa dengan Kanjeng Sesi Jenar hingga beliau itu moksa di tempat ini. Wah saudaraku, sebentar lagi anak akan melaksanakan penghormatan ritual serta mengucapkan tahlil di atas. Sebentar lagi akan anak matikan HP ini wah saudaraku, supaya lebih khusyuk lagi. Itulah yang bisa anak tampilkan buat saudara-saudaraku di seluruh tanah air, di seluruh jagat raya ini. Semoga ada manfaatnya. Anak sudah mengabadikan di mana Kanjeng Sesi Jenar mendapatkan batu karut hingga mendapatkan ilmu ngahyang atau moksa, sampai di mana beliau moksa. Di tempat inilah beliau moksa wah saudaraku, di musola kecil di bawah tadi. Jika beliau berkenan pasti akan menjumpai kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebelah.
Oh, naik. Wah, tolong kadinya. Dek, nah jadi asa deket. Asa deket. Alhamdulillah. Orang bahagia mah. Tadi itu kan acan. Yang lain asa deket. Ayo, mana tuh di situ. Nah, ada langsung emam. Apa pakai emam lah di situ nak. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jam 1 dulu. Nah, itu sebelah. 11 kurang. Oh, naik. Wah, tolong kadinya. Dek, nah jadi asa deket. Asa deket. Alhamdulillah. Orang bahagia mah. Tadi itu kan acan. Yang lain asa deket. Ayo, mana tuh di situ. Nah, ada langsung emam. Apa pakai emam lah di situ nak. Assalamualaikum. Jam 1 dulu. Nah, itu sebelah. 11 kurang. Oh, naik. Wah, tolong kadinya. Dek, nah jadi asa deket. Asa deket. Alhamdulillah. Orang bahagia mah. Tadi itu kan acan. Yang lain asa deket. Ayo, mana tuh di situ. Nah, ada langsung emam. Apa pakai emam lah di situ nak. Jam 1 dulu. Nah, itu sebelah. 11 kurang. Oh, naik. Wah, tolong kadinya. Dek, nah jadi asa deket. Asa deket. Alhamdulillah. Orang bahagia mah. Tadi itu kan acan. Yang lain asa deket. Ayo, mana tuh di situ. Nah, ada langsung emam. Apa pakai emam lah di situ nak.